Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Met TV. Di channel ini kamu bisa belajar tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Di video kali ini aku mau bahas tentang persamaan kuadrat. Ya, di sini ada 3 nomor yang aku mau bahas. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, dan ini nomor yang ketiga. Jadi pastikan kamu bisa ikuti ketiga nomor tersebut supaya kamu bisa memahami persamaan kuadrat dengan baik. Oke, pertama langsung saja aku bahas dari nomor satu ini ya. Nanti di akhir video kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan boleh juga subscribe ya. Dan juga bagi kamu mungkin yang sudah lulus atau sudah tidak sekolah lagi, kamu bisa share ini ke teman-teman yang lain, bisa share juga ke anak kamu, bisa juga share ke ponakan yang masih sekolah ya, untuk mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi negeri atau untuk belajar materi SMA. Ini soal persamaan kuadrat. Agar akar persamaan real dari ini dan bertanda sama, yaitu keduanya positif atau keduanya negatif, maka untuk akar real ini syarat akar real ya, syarat akar real ini D-nya lebih besar sama dengan 0. Mungkin kamu ada yang bertanya-tanya, kenapa syarat akar real D lebih besar dari 0? D itu apa sih? D itu, kalau kamu ingat rumus mencari X1, X2, ini kan rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Nah, yang jadi D-nya itu yang di dalam akar nih. Di dalam akar ini D-nya. D-nya itu yang B kuadrat min 4AC yang di dalam. Akar real artinya akarnya ini bersifat tidak negatif ya. Kalau akar tidak real berarti di dalam akar negatif nih. Kenapa akar negatif dikatakan tidak real? Karena akar min 4 kan nggak ada ya, jadi akar negatif nggak ada. Akar min 9 nggak ada ya, akar negatif 9 tidak ada. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 9 kan tidak ada. Maka kalau D-nya negatif itu dikatakan tidak real. Tapi akar yang real itu dia harus D-nya lebih besar sama dengan 0. Akar real itu contoh akar 0 ada gak? Ada, yaitu 0. Akar 4 ada gak? Ada, 2. Terus akar 2 ada gak? Ada, 1,41. Akar 3 ada gak? Ada. Jadi kalau dia lebih besar dari 0 itu dikatakan akarnya real, seperti itu ya. Jadi untuk syarat akar real D-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian dia bilang di sini bertanda sama akarnya. Jadi kalau bertanda sama bisa dua-duanya positif, bisa dua-duanya negatif. Nah, berarti ada syarat lagi nih. Syarat untuk kedua akarnya positif. Kita buat dulu ya. Syarat dua akar positif. Berarti ini syarat pertama, ini syarat kedua nih ya, untuk yang positif ya. Nanti untuk yang negatif kita buat lagi ya. Ini yang untuk yang positif dulu. Syarat dua akar positif itu X1 kalau ditambah X2 pasti hasilnya positif. Ya dong, kalau dua-duanya positif kan kalau dijumlah pasti positif. Contoh 5 ini bilangan positif, kalau ditambah 6 bilangan positif ya pasti hasilnya bilangan positif juga gitu ya. Terus kemudian X1 dikali X2 itu juga positif. Ya dong, kalau dua-duanya bilangan positif kan pasti kalau dikali hasilnya positif. Misalkan 5 dikali 7 ini dua-duanya bilangan positif, pasti hasilnya juga bilangan positif. Nah, seperti ini. Maka berdasarkan ini kita buat
penyelesaiannya nih. Yang pertama, D lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. D-nya itu apa sih? D-nya itu B kuadrat min 4 AC. Ya. Yang mana yang jadi B, yang mana yang jadi A, yang mana yang jadi C? Dari sini kita lihat nih. Ya. Yang jadi A-nya ini yang di depan X kuadrat minus 1. Yang jadi B-nya itu yang di depan X, yaitu P. C-nya konstanta yang tidak dekat variabel, yaitu si P. Ya. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus ini. D lebih besar dari 0. D-nya itu B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. B-nya itu P. P kuadrat min 4. Ini A-nya itu min 1. C-nya itu P. Lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Ini jadi P kuadrat, min kali ini jadi positif ya, positif 4P lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan, P-nya kita tarik keluar, ini jadi P plus 4, lebih besar dari 0. Kemudian kita buat garis bilangannya ya. Ini kan P kali P plus 4, artinya kalau sama dengan, itu P-nya sama dengan 0, atau P plus 4 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan minus 4. Tapi ini kalau sama dengan, kalau pertidaksamaan, kita buat garis bilangannya. Garis bilangan seperti ini. P-nya 0, minus 4 dulu ya. Minus 4 sebelah kiri. Ada sama dengan, berarti bulat penuh. Kemudian yang P-nya 0 di sini. Nah, sekarang kita tentukan tandanya nih. Ambil saja sembarang angka yang ada di sini. Misalkan saya mau ambil yang di sini. X sama dengan 1 atau P ini ya, P sama dengan 1. Masukin kemana? Ke sini. Kita masukin ke P plus 4. Nah ini hasilnya positif atau negatif nih. 1 dikali 1 plus 4. Kan kita tahu nih 1 plus 4 5 kali 1. Ini hasilnya positif. Karena ini positif berarti di sini positif, karena 1 itu di daerah sini. Biasanya bentuk kuadrat ini selang-seling, positif, ini negatif, ini positif. Bisa juga kita uji ya, ambil angka yang ada di antara 4 sama 0, masukin ke sini, apakah hasilnya benar negatif, seperti itu ya. Tapi biasanya umumnya kalau persamaan kuadrat selang-seling seperti ini. Terus untuk daerahnya yang mana? Daerahnya kan tandanya ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti ambil yang positif. Nah, berarti syaratnya untuk D lebih besar dari 0 itu P-nya ke kiri berarti kurang dari ya, kurang dari min 4, atau P-nya ke kanan lebih dari 0. Seperti ini syarat pertama. Ya, dari sini. Kemudian syarat keduanya yang ini, X1 tambah X2 lebih besar dari 0. X1 tambah X2 lebih besar dari 0. X1 tambah X2 rumusnya ini min B per A ya. B-nya apa? Kita lihat di sini ya. B-nya itu P. Jadi min P per A, A-nya min 1. Berarti negatif bagi negatif kan jadi P ya. P lebih besar dari 0. Ya, terus kemudian ini syarat kedua nih. Ya, ini syarat pertama, ini syarat keduanya nih. Syarat kedua, ini syarat pertama, ini syarat kedua. Kemudian syarat ketiganya, X1 kali X2 lebih besar dari 0. X1 kali X2 lebih besar dari 0. X1 kali X2 nya itu rumusnya C per A ya. C nya itu P, A nya min 1 lebih besar dari 0. P dibagi min 1 ini jadi min P lebih besar dari 0.
Kemudian ini kita kali dengan min 1. Nah, kalau kita kali dengan min 1, maka min P dikali min 1 jadi P. Ingat, kalau dikali negatif, tanda berubah. Tadinya lebih besar dari, jadi kurang dari. 0 kali min 1, 0 ya, seperti itu. Jadi P-nya kurang dari 0. Ini syarat ketiga ya, syarat ketiga. Kalau kita lihat di sini, ini syarat pertama, ini syarat kedua, ini syarat ketiga. Maka kalau kita lihat ini tidak ada irisannya nih. Ini dia bilang P-nya harus lebih besar dari 0. Yang ini bilang P-nya harus kurang dari 0. Nah, berarti ini tidak akan ada irisan nih. Berarti untuk akar positif dia tidak ada penyelesaian ya, tidak ada akar yang positif dari ini. Kenapa? Kita bisa lihat di sini. P lebih besar dari 0, P kurang dari 0. Kan ini beda nih, nggak akan ketemu berarti ya. Sedangkan ini harus memenuhi syarat semua tiga-tiganya. Ini aja syaratnya udah berlawanan, berarti tidak ada akar yang positif tentunya ya. Sekarang kita coba yang keduanya negatif. Nah, ini kita hapus. Syarat yang keduanya negatif. Nah, ini syarat keduanya negatif, tentu akarnya yang real ya. Pertama, syaratnya D-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, syaratnya kalau dua-duanya negatif, berarti X1 kalau ditambah X2 akarnya, maka ini hasilnya juga negatif, kurang dari 0 ya. Kan kalau dua-duanya bilangan negatif, berarti kan kalau dijumlah tetap jadi bilangan negatif. Contoh min 5 ditambah min 7. Nah, ini kan hasilnya juga negatif, kurang dari 0. Terus kemudian perkaliannya X1 dikali X2 ini positif ya, karena bilangan negatif, misalkan bilangan negatif 8 dikali min 2, bilangan negatif kali bilangan negatif kan jadinya positif 16 ya ini ya. Nah, seperti itu ya, ini contoh aja ya, seperti itu. Jadi kalau keduanya negatif ya, kalau dikali hasilnya pasti positif, lebih besar dari 0. Nah, inilah syarat untuk keduanya negatif. Sekarang kita jabarkan syaratnya. D lebih besar dari 0, tadi kan kita sudah hitung ya. Ini kita lihat A-nya dulu, kita tulis A-nya min 1, B-nya itu P, C-nya itu P ya. D lebih besar dari 0, B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Ini tadi B-nya itu P kuadrat min 4, A-nya itu min 1, C-nya itu P. P kuadrat plus 4P lebih besar dari 0. Kita faktorkan P plus 4. Nah, tadi ini 0 sama P min 4 sama 0 ya. Tadi kita coba masukkan angka 1 di sini, ini positif, ini negatif, ini positif. Ya, ambil yang positif. Untuk syarat ini P-nya kurang dari min 4, terus atau P-nya lebih dari 0. Kemudian syarat kedua, X1 plus X2 kurang dari 0. X1 plus X2 rumusnya min B per A ya. B-nya itu P, berarti min P per A, A-nya itu min 1. P-nya kurang dari 0. Terus syarat ketiga, X1 dikali X2 lebih besar dari 0. X1 kali X2 ini rumusnya C per A. C-nya itu P, A-nya min 1. Ini kalau kita kali, ini min P, kita kali dengan min 1 ya. Berarti ini jadi P, tandanya jadi terbalik 0. Nah, sekarang kita, ini kan sama nih, berarti ini akan jadi irisannya nih.
Sekarang kita bikin garis bilangan untuk mencari irisannya. Pertama yang ini dulu, ada min 4, terus ada 0. Syarat pertama bilang harus kurang dari min 4 atau P-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi jawabannya harus di daerah sini, ya, harus memenuhi syarat pertama. Kemudian syarat kedua, P-nya kurang dari 0. P-nya kurang dari 0. Nah, berarti yang lebih dari 0 bukan jawabannya. Karena kalau yang lebih dari 0, ini tidak memenuhi syarat kedua. Berarti syarat kedua bilang P-nya harus kurang dari 0. Berarti yang memenuhi untuk sementara P yang kurang dari 4, ya, irisannya. Kemudian yang ketiga, dia bilang P juga kurang dari 0. Sama dengan yang ini ya, P kurang dari 0. Maka jawabannya adalah P kurang dari min 4. Kenapa P kurang dari min 4 bukan P kurang dari 0? Karena kalau P kurang dari 0 tidak memenuhi syarat pertama nih. Syarat pertama kan yang memenuhi daerah sini sama daerah sini. Kalau kurang dari 0, dia tidak memenuhi syarat pertama. Ya, syarat pertama harus kurang dari min 4. Gitu. Jadi syarat yang memenuhi ketiganya yaitu irisan dari ketiganya. Itu ini. Ya, P kurang dari min 4. Berarti jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lihat nomor yang kedua. Syarat agar akar-akar persamaan kuadrat ini negatif dan berlainan. Ya, ini syarat agar akar-akarnya negatif dan berlainan. Kalau berlainan, ini D-nya lebih besar dari 0 syaratnya. Ini syarat pertama. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, ini kok nggak ada tanda sama dengannya? Kalau tadi ada sama dengannya, ya. Yang tadi itu akarnya real. Kalau real itu berarti real itu dia bisa berlainan, bisa juga kembar, ya, kembar. Maka untuk akar real dia bisa D-nya sama dengan 0, ini untuk akar kembar. Yang berlainan D-nya lebih besar dari 0, maka untuk akar real itu D-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk akar yang hanya berlainan saja berarti yang ini saja, gitu, seperti itu ya. D-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk syarat kedua negatif, dia bilang akarnya negatif dan berlainan. Negatif berarti kan X1 ditambah X2 pasti negatif. Kalau negatif ditambah negatif kan hasilnya pasti negatif ya. Yang ketiga, X1 dikali X2 negatif kali negatif, ini positif, lebih besar dari 0, positif. Nah, ini syaratnya. Sekarang kita kerjakan ya. D-nya lebih besar dari 0. Ini syarat pertama. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Sekarang kita lihat yang jadi A-nya itu yang depan X kuadrat. P min 2 ya. Terus yang jadi B-nya yang di depan X, 2P. Kemudian C-nya itu yang ini, P min 1. Kita masukkan ke rumus ini. B-nya itu 2P. 2P kuadrat min 4. A-nya P min 2. P min 2. C-nya P min 1. P min 1 lebih dari 0. Kemudian kita jabarkan ini. 2P kuadrat berarti jadi 4P kuadrat min 4. Ini kita kalikan dulu ya. P kali P, P kuadrat. Min 2 kali P, min 2P. Terus P dikali min 1, min 1 ya. Min 1 sama min 2 jadi min 3P. Kemudian min 2 kali min 1 jadi plus 2. Lebih besar dari 0. Kemudian ini kita buka kurungnya. 4P kuadrat min
4P kuadrat min kali min positif 12P ya. Min 4 dikali positif 2 jadi min 8. 4P kuadrat dikurang 4P kuadrat habis ya. Ini jadi 12P min 8 lebih besar dari 0. Kita faktorkan. Kita tarik 4-nya keluar. Ini jadi 2P 3P ya. 3P. Nah, ini jadi 3P min 8 bagi 4 kan 2. Seperti ini. Kemudian 0 bagi 4 kan 0 ya. Ini jadi 3P min 2 lebih besar dari 0. Berarti P-nya lebih besar dari 2. Ini pindah jadi positif 2 lalu bagi 3. Lebih besar dari 2/3. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, X1 ditambah X2 kurang dari 0. Jumlah akar-akar itu rumusnya min B per A. Min B-nya apa? B-nya 2P. Per A. A-nya P min 2. Kurang dari 0. Kemudian untuk pertidaksamaan kita harus bikin garis bilangan ya. Ini ada P nya 0 sama P nya 2 ya. Dapat dari mana 0 sama 2? Terus kenapa tandanya bulat kosong? Bulat kosong karena tandanya pertidaksamaannya tidak ada sama dengan di bawahnya ya. Jadi bulat kosong. Terus 0 sama 2 nya dari mana? Dari ini. Min 2P sama dengan 0, berarti P-nya negatif 2 kali berapa yang hasilnya 0, berarti P-nya 0 ya. Min 2 kali 0 kan 0 gitu, P-nya 0. Terus yang 2 dapat dari mana? Dari sini. P min 2 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 2 gitu ya. Kemudian kita tentukan tandanya. Caranya gimana? Diambil aja di daerah sini P-nya misalkan yang lebih besar dari 2 kan 3 ya. Masukkan ke sini. Min 2 kali 3 dibagi 3 kurang 2. Nah, ini hasilnya kalau kita hitung negatif 6 dibagi 1. Nah, ini kan hasilnya negatif ya. Negatif. Berarti di daerah sini negatif. Karena ini pangkat 1 nih. Ini juga pangkat 1. Pangkatnya ganjil. Jadi kalau pangkatnya ganjil biasanya ini kan 2 nih dari sini ya, pangkatnya ganjil, ini selang-seling negatif, ini positif. Terus yang 0 dapatnya dari min 2P yang atas, pangkatnya ganjil, pangkat 1 berganti tanda negatif gitu ya. Terus kurang dari 0, maka kurang dari 0 artinya negatif. Kita ambil yang negatif seperti itu ya. Berarti untuk yang syarat kedua itu syaratnya P-nya harus kurang dari 0 atau P-nya lebih besar dari 2. Berarti nanti jawabannya harus memenuhi syarat pertama dan syarat kedua ya. Ini kita hapus. Kemudian sekarang syarat ketiga. Ya, ini untuk syarat ketiga. Yaitu X1 dikali X2 ini harus lebih besar dari 0. X1 kali X2 rumusnya C per A. C-nya itu P min 1. A-nya P min 2. Berarti kalau kita bikin garis bilangan, ini P-nya 1 sama 2 ya. Dapat dari mana? Ya kita buat lagi setiap ininya. Ini P min 1 sama dengan 0, berarti P nya sama dengan 1 buat. Terus yang ini juga P min 2 sama dengan 0, berarti P nya 2 gitu ya. Nah kemudian kita bikin intervalnya nih, bikin tandanya. Ambil saja angka yang ada di sini, misalkan yang lebih besar dari 2, contohnya 3 ya. Ini bebas aja ya, boleh kamu 3, boleh 4, boleh 5, yang penting untuk daerah sini gitu ya. Kita masukkan kemana? Ke sini. 3 kurang 1 ke P min 1 ya. Terus
ini pakai P ya, karena ini kan P simbolnya ya. P-nya 3. Terus 3 kurang 2. Itu kalau kita lihat ini kan hasilnya 2/1. Kita butuh tandanya aja, positif. Berarti di sini tandanya positif. Nah, 2 ini kan kita dapat dari sini kan. Ini kan pangkatnya 1 nih. Kalau pangkatnya ganjil, maka berganti tanda ya. Dia plus, ini minus. Terus ketemu 1 itu kan untuk yang atas ya, P-1 dapat 1. Nah, ini juga pangkatnya pangkat 1 kalau tidak ditulis. Pangkatnya ganjil berarti berganti tanda, ini minus, ini plus ya, seperti itu. Atau kalau mau kamu coba juga pakai seperti ini caranya. Di antara 1 dan 2 ada angka berapa? Ada 1,5 ya. 1,5 masukin ke sini. 1,5 kurang 1 0,5 positif. 1,5 dikurang 2 jadi negatif 0,5 ya. Positif bagi negatif ya pasti hasilnya negatif. Jadi di tengah negatif seperti itu. Nah, berarti berdasarkan ini yang syarat ketiga kita ambil yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Berarti syaratnya P-nya kurang dari 1 atau P-nya lebih dari 2 ya. Terus kemudian kita cari irisannya. Irisan dari ketiganya. Kita buat garis bilangan gabungannya. Ini ada 2/3. Kita buat saja di sini 2/3. Terus ada 0 itu di kirinya 2/3 ya. Ini 0, ada 2 gitu. Yang pertama dibilang P-nya harus lebih besar dari 2/3. Berarti yang ini bukan jawabannya nih pasti, karena syarat pertama bilang harus lebih besar dari 2/3. Terus syarat kedua, P-nya kurang dari 0. P-nya kurang dari 0, tapi yang kurang dari 0 tidak memenuhi syarat pertama ya. Jadi ini udah pasti bukan jawabannya. Terus P lebih besar dari 2. Nah, syarat kedua bilang P-nya harus lebih besar dari 2. Berarti yang ini bukan jawabannya juga nih. Yang di sini. Kenapa? Karena kalau di sini jawabannya tidak memenuhi syarat ini. Ya. Kemudian ada angka 1. 1 itu lebih besar dari 2/3 ya. Apa 1 di sini. P-nya kurang dari 1. Ini juga bukan jawabannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat kedua ini. Yang P harus lebih besar dari 2. Terus ini P lebih besar dari 2. Kesini juga ya, sama ya. Sini juga. Maka kalau kita lihat yang ada 3 daerah arsiran itu yang ini. Yang memenuhi ketiga-tiganya. P lebih besar dari 2/3. Berarti memenuhi kan untuk yang ini. Terus untuk yang syarat 2 ini boleh ini kan, atau berarti memenuhi syarat kedua untuk yang ini. P lebih besar dari 2. Terus untuk yang syarat ketiga yang P lebih besar dari 2 juga memenuhi ini. Jadi yang memenuhi ketiga syarat tersebut yaitu P lebih besar dari 2 seperti ini ya. Berarti jawabannya adalah yang P lebih besar dari 2, yaitu yang A. Oke, sekarang untuk yang nomor 3 ya. Ini untuk yang nomor 3, akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus X2 dan X1 kali X2 adalah, yang untuk bikin persamaan kuadrat yang baru, kita pertama harus cari ini 2x kuadrat plus 6x plus 3 sama dengan 0. Ini dia bilang punya akar X1, ini punya akar X2. Nah, kalau kita cari X1 ditambah X2, ini rumusnya kan tadi min B per A ya. Min B per A. Itu min B-nya itu yang di depan si X. 6 per A-nya depan X kuadrat. Jadi ini min 3. Kemudian X1 kali X2
ini sama dengan C per A. C nya itu 3 ya, C nya 3, terus A nya 2, jadi 3 per 2. Kemudian untuk bikin persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat baru, ini rumusnya X kuadrat min, biasanya orang rumusnya pakai ini, X1 ditambah X2, di sini penjumlahan akarnya ya, X ditambah X1 kali X2, rumusnya ini ya. Cuman ini X1 sama X2 nya, ini jangan sampai kamu salah nih, X1 dan X2 ini akar-akar yang baru tentunya ya, akar-akar yang baru untuk persamaan kuadrat yang barunya. Kalau kita pakai yang ini simbolnya, maka kita akan masukin X1 tambah X2 itu min 3, X1 kali X2 itu 3 per 2. Maka kalau kita masukin ini persamaan yang kita dapat adalah persamaan ini gitu. Maka kita ganti simbolnya aja ya. Intinya ini persamaan kuadrat barunya kita anggap saja punya akar P sama Q gitu ya. Persamaan kuadrat barunya punya akar P sama Q, berarti di sini jadi P tambah Q akar-akarnya ya, sama P dikali Q gitu. Intinya untuk bikin persamaan kuadrat baru, penjumlahan akar-akarnya sama perkalian akar-akarnya. Kita nggak pakai simbol ini karena nanti ketukar sama yang punya dia ya, jadi kita buat beda tandanya. X kuadrat min P tambah Q-nya. P-nya itu apa sih? P-nya itu di sini, P-nya kan dia bilang punya akar-akar X1 tambah X2. Berarti ini P-nya X1 tambah X2 ya. Q-nya itu X1 kali X2. X1 dikali X2. Ini dia bilang persamaan kuadrat yang akarnya ini sama ini. Ini kan kita sudah dapat min 3, ini kita juga sudah dapat 3 per 2. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus. Min P tambah Q, berarti P-nya kan ini, min 3. Q-nya 3 per 2. P tambah Q itu min 3, X ditambah P kali Q. P kali Q nya itu berarti P tambah Q ya, P tambah Q nya bukan min 3 ya, tapi P tambah Q nya berarti P nya itu min 3 ditambah Q nya itu 3 per 2, X tambah P kali Q, P nya itu min 3 kali Q nya 3 per 2. Nah ini sama dengan 0. Ini X kuadrat min 3 ditambah 3 per 2, ini kan jadi negatif 3 per 2 ya. X tambah min 3 kali 3 min 9 per 2. Kemudian ini X kuadrat min ketemu min jadi positif 3 per 2 plus ketemu min jadi min ya, min 9 per 2 sama dengan 0. Kemudian ini kita kali dengan 2, ini jadi 2x kuadrat plus 3x, 2 kali 9 per 2, 2 nya coret, ini jadi min 9 sama dengan 0. Jadi ini dia jawabannya, yaitu yang E. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa ikuti terus channel ini dan bisa terus belajar mempersiapkan diri dengan baik. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.